Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ayu Maharani sebagai moderator. Dan ada anggota lainnya yaitu Adinda Tiara Khairunisa, Arya Primareza, Balkis Isma, dan Lydia. Sebelum itu, terima kasih kepada teman-teman dan ibu dosen, Ibu Neneng Suryani SSOS MM, yang ikut hadir di presentasi kelompok kami. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan analisis kinerja keuangan 5 perusahaan retail yang terdiri dari PT Aspirasi Hidup Indonesia, PT Era Jaya Swasembada, PT Matahari Department Store, PT Ramayana Lestari Santosa, dan PT Sumber Alvaria Trijaya. Baik, kita mulai presentasinya. Yang pertama dibacakan oleh saya sendiri. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Analisis dan penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu alat penting bagi manajemen, investor, maupun pemangku kepentingan lainnya untuk menilai kesehatan dan prospek suatu perusahaan. Melalui laporan keuangan yang dipublikasikan secara berkala, kinerja perusahaan dapat dievaluasi dari berbagai aspek, mulai dari likuiditas, solvabilitas, aktivitas, hingga profitabilitas. Industri retail di Indonesia merupakan salah satu sektor yang paling dinamis dan kompetitif, mengingatkan karakteristiknya yang bersinggung langsung dengan perubahan pola konsumsi masyarakat, pertumbuhan kelas menengah, urbanisasi, serta disrupsi digital melalui platform e-commerce. Tugas kelompok ini disusun untuk menerapkan konsep akuntansi manajemen dalam melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan 5 perusahaan retail publik yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI, yaitu PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk atau ACES, PT Era Jaya Swasembada Tbk atau ERA, PT Matahari Department Store Tbk atau LPPF, PT Ramayana Lestari Santosa Tbk atau RALS, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau AMRT. Kelima perusahaan ini dipilih karena mewakili berbagai subsegmen industri retail yang berbeda, yaitu retail home improvement dan lifestyle atau ACES, industri dan retail gadget atau elektronik yaitu ERA, Departemen Store Fashion kelas menengah atau LPPF, Departemen Store dan supermarket kelas menengah di bawah yaitu RALS, serta Retail Minimarket Kebutuhan Sehari-hari atau AMRT. Sehingga analisis komparatif atas kelimanya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih kaya mengenai variasi model bisnis dan profil risiko imbal hasil dalam industri retail nasional. Selanjutnya, bab 2, profil perusahaan. Yang pertama ada PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk atau ACES. PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk entitas tercatat yang sama dengan PT As Hardware Indonesia Tbk dengan kode saham ACES. Didirikan pada tahun 1995 sebagai anak perusahaan PT Kawan Lama Sejahtera. Perusahaan mencatatkan saham perdananya di BI pada tahun 2007 dan berganti nama menjadi PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk pada tahun 2024. Perusahaan bergerak dalam bidang retail, khusus produk perlengkapan rumah tangga dan perkakas, home improvement, gaya hidup, serta mainan anak-anak melalui merek Gerai Asko, hasil rebranding S Hardware, Toys Kingdom, Ataru, Pendopo, dan Neka. Pada akhir 2025, perusahaan mengoperasikan 382 gerai di 90 kota dan 31 provinsi di Indonesia. Kedua ada PT Era Jaya Swasembada Tbk atau ERA. PT Era Jaya Swasembada Tbk merupakan salah satu perusahaan distribusi dan retail produk telekomunikasi serta elektronik terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 1996 dan tercatat di BI sejak 2011. Perusahaan mengawali bisnis sebagai distributor telepon seluler sebelum berkembang menjadi distributor resmi Autoris Distributor. Berbagai merek gadget global sekaligus mengoperasikan jaringan retail sendiri, diantaranya Erafone dan More,
iBox, mitra resmi Apple, dan Urban Republic. Model bisnis terintegrasi antara distribusi grosir B2B dan retail B2C menjadi ciri khas perusahaan. Selanjutnya ada PT Matahari Department Store Tbk. PT Matahari Department Store Tbk merupakan perusahaan retail terkemuka di Indonesia yang mengelola jaringan departemen store modern memulai sejarahnya pada 24 Oktober 1958 dengan gerai pertama toko Dejuan di Pasar Baru, Jakarta. Perusahaan berfokus pada produk fashion, aksesoris, dan kecantikan bagi masyarakat kelas menengah dengan konsep House of Specialists, didukung oleh merek eksklusif yaitu private label seperti Nevada, Cole, Connection, SKFS, Details, dan Little M, serta layanan omnichannel melalui Matahari.com. Hingga saat ini perusahaan mengoperasikan lebih dari 150 gerai di lebih dari 80 kota di Indonesia. Selanjutnya PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk merupakan salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia yang bergerak dalam bidang perdagangan eceran melalui jaringan departemen store dan supermarket. Dengan pengalaman lebih dari 4 dekade, perusahaan berfokus melayani segmen masyarakat menengah ke bawah melalui produk sandang, alas kaki, aksesoris, kosmetik, perlengkapan rumah tangga, serta kebutuhan pokok sehari-hari, didukung pengembangan berbagai merek dagang sendiri, private label untuk menjaga daya saing harga. Selanjutnya PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk merupakan perusahaan retail yang mengelola jaringan minimarket Alfamart, didirikan pada 22 Februari 1989 dan mulai beroperasi sebagai perusahaan retail pada tahun 1999. Perusahaan menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat melalui konsep toko yang mudah dijangkau, dilengkapi layanan pembayaran tagihan, pembelian pulsa, transfer uang, dan belanja daring melalui aplikasi Alfagift. Dengan ribuan gerai yang tersebar di seluruh Indonesia, Alfamart menjadi salah satu pemimpin pasar industri minimarket modern, bersaing dengan PT Midi Utama Indonesia Tbk atau Alfamidi dan PT Indomarko Prismatama yaitu Indomart. Selanjutnya ikhtisar perbandingan model bisnis. Yang pertama ada perusahaan PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk, kode sahamnya ACES, subsegmen retailnya Home Improvement dan Lifestyle, segmen pasar utamanya menengah atas dan mass market. Kedua, PT Era Jaya Swasembada Tbk, kode sahamnya ERAA, subsegmen retailnya distribusi dan retail gadget atau elektronik, segmen pasar utamanya umum, volume tinggi. Ketiga ada PT Matahari Department Store Tbk, kode sahamnya LPPF, subsegmen retailnya Department Store Fashion, segmen pasar utamanya menengah. Keempat ada PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk, kode sahamnya RALS, subsegmen retailnya Department Store dan supermarket, segmen pasar utamanya menengah ke bawah. Kelima ada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, kode sahamnya AMRT, subsegmen retailnya minimarket kebutuhan sehari-hari, dan segmen pasar utamanya massal, seluruh segmen. Perkenalkan, nama saya Balkis Isma. Saya ingin menjelaskan bab 3, analisis kinerja keuangan masing-masing perusahaan. Yang pertama itu ada PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk atau ACES. Laporan posisi keuangan dalam miliaran rupiah. Yang pertama itu aset lancar. Di 2023, 5 miliar 703 juta rupiah. Di 2024, 5 miliar 950 juta rupiah. Di 2025, 6 miliar 57 juta rupiah. Aset tidak lancarnya di 2023 2 miliar 92 juta rupiah, di 2024 2 miliar 242 juta rupiah, di 2025 2 juta 465 ribu rupiah. Di jumlah asetnya itu 2023 7 miliar 795 juta rupiah, di 2024 8 miliar 191 juta rupiah, di 2025 8 miliar 522 juta rupiah. Jumlah liabilitasnya 2023 1 miliar 570 juta rupiah, di 2024 1 miliar 679 juta rupiah, di 2025 1 miliar 924 juta rupiah. Jumlah ekuitasnya di 2023 itu 6 miliar 225 juta rupiah, di 2024 6 miliar 512 juta rupiah,
Di 2025 itu 6 miliar 598 juta rupiah. Jumlah aset tumbuh konsisten dari 7 miliar 795 ribu rupiah di 2023 menjadi 8 miliar 522 juta miliar di 2025. Didominasi pertumbuhan ekuitas mencerminkan struktur permodalan yang sangat konservatif dan sehat. Yang kedua itu laporan laba rugi dalam miliaran rupiah. Penjualan bersih di 2023 itu 7 miliar 620 juta rupiah. Di 2024 itu 8 miliar 583 juta rupiah. Di 2025 8 miliar 639 juta rupiah. Laba usahanya itu 1 miliar 7 juta rupiah. Di 2024 1 miliar 167 juta rupiah. Di 2025 875 juta rupiah. Laba tahunan berjalannya di 2023 itu 771 juta rupiah. Di 2024 itu 885 juta rupiah. Di 2025 662 juta rupiah. Penjualan tumbuh konsisten, namun laba usaha dan laba tahun berjalan menurun. Pada 2025 setelah puncak pada 2024 mengindikasikan kompresi margin akibat biaya rebranding ASKO dan peluncuran NECA. Rasio keuangan utama, current ratio, di 2023 itu 7,4 kali, di 2024 itu 6,8 kali, di 2025 6,3 kali. DER-nya itu 0,3 kali di 2023. Di 2024 itu 0,3 kali juga. Di 2025 juga 0,3 kali. Tatonya itu di 2023 0,98 kali. Di 2024 1,05 kali. Di 2025 1,01 kali. ROA-nya itu 9,9%. Di 2023, di 2024-nya, di 2024-nya 10%, 10,9%. Di 2025-nya 7,8%. ROE-nya itu 2023 12,4%, di 2024 13,7%, di 2025 10,1%. NPM-nya itu di 2023 10,1%, di 2024 10,4%, di 2025 7,7%. ACES memiliki ekuiditas sangat tinggi dan leverage sangat rendah, namun profitabilitas menurun pada 2025 akibat beban investasi non-rutin. Meski masih berada di level yang sehat. Sekarang yang kedua itu ada PT Era Jaya Swasembada, TBK atau ERAA. Laporan presisi keuangan dalam jutaan rupiah. Yang pertama itu aset lancar. Aset lancarnya di 2023 itu 12.963.556 rupiah. Di 2024 13.308.097 rupiah. Di 2025 19.894.203 rupiah. Aset tidak lancarnya di 2023 itu 7.482.895 rupiah. Di 2024 8.466.293 rupiah. Di 2025-nya 8.962.329 rupiah. Di jumlah asetnya di 2023 itu 20.447.452 rupiah. Di 2024 21.774.390 juta rupiah. 2025 28.856.532 rupiah. Jumlah liabilitasnya 12.316.678 rupiah. Di 2024 12.716.996 rupiah. Di 2025 18.679.235 rupiah. Ekuitasnya di 2023 itu 8.130.774 rupiah. Di 2024 9.057.000
rupiah. Di 2025 10.177.297 rupiah. Aset tumbuh sekitar 41% dalam 2 tahun. Namun sebagian besar dibiayai kenaikan tajam liabilitas jangka pendek dibandingkan pertumbuhan ekuitas, mengindikasikan ekspansi 2025 yang banyak biayai utang. Laporan laba ruginya dalam jutaan rupiah. Penjualan neto di 2023 itu 60.139.406 rupiah. Di 2024 65.279.685 rupiah. Di 2025 76.606.896 rupiah. Laba usahanya 1.845.583 rupiah di 2023. Di 2024-nya 2.132.162 rupiah. Di 2025-nya 2.434.731 rupiah. Laba tahunan berjalannya 2023 itu 856.861 rupiah. Di 2024 1.119.486 rupiah. Di 2025-nya 1.312.744 rupiah. Penjualan tumbuh kuat dalam konsisten 27% dalam 2 tahun. Diikuti pertumbuhan laba yang bahkan melampaui pertumbuhan penjualan, mengindikasikan efisiensi operasional yang baik. Selanjutnya rasio keuangan utamanya. Current rasionya itu di 2023 1,26 kali, di 2024 1,22 kali, di 2025 1,16 kali. DER-nya di 2023 itu 1,51 kali, di 2024 1,40 kali, di 2025 1,84 kali. Nah, sekarang tatonya di 2023 itu nggak ada, di 2024 juga tidak ada, di 2025 itu 2,66 kali. Di ROA-nya sekarang di 2023 itu 4%, di 2025-nya dia meningkat ke 5%. Di 2025-nya itu dia menetap dari 2024 ke 2025 itu tetap 5%. Sekarang ROE-nya itu dari 11% di 2023. Terus naik lagi ke 2024 itu 12%. Naik lagi di 2025 itu 13%. Sekarang NPM-nya itu dari 2023 itu 1,42%, di 2024 1,71%, di 2025 1,71%. ERAA menunjukkan pertumbuhan profitabilitas yang konsisten dengan margin tipis khas industri atau distribusi atau retail gadget. Namun leverage meningkat tajam pada 2025 dan mendekati batas atas kewajaran industri. Selanjutnya yang ketiga itu ada PT Matahari Department Store Tbk atau LPPF. Laporan posisi keuangan dalam miliaran rupiah. Aset lancarnya di 2023 itu 1.448 juta rupiah. Di 2024 1.276 juta rupiah. Di 2025 1.631 juta rupiah. Aset tidak lancarnya di 2023 itu 4.432 juta rupiah. Di 2024 3.865 juta rupiah. Di 2025 3.508 juta rupiah. Aset jumlah asetnya itu di 2023 5.880.000 rupiah. 2024 5.141 juta rupiah. Di 2025 itu 5.139 juta rupiah. Jumlah liabilitasnya di 2023 itu 5.850 juta rupiah. Di 2024 4.815 juta rupiah. Di 2025 4.866 juta rupiah. Jumlah ekuitasnya itu di 2023 31 juta rupiah. Di 2024 326 juta rupiah. Di 2025 273
juta rupiah. Jumlah aset menurun sejalan rasionalisasi gerai. Ekuitas naik drastis dari basis yang sangat kecil 31 miliar di 2023. Namun, tetap jauh lebih kecil dibanding liabilitas, mencerminkan struktur permodalan yang sangat agresif. Di sekarang laporan laba ruginya dalam jumlah miliaran. Penjumlahan bersih di 2023 itu 6 miliar 539 juta rupiah. Di 2024 6 miliar 399 juta rupiah. Di 2025 5 miliar 785 rupiah. Laba bersihnya laba usahanya itu sekarang 1 miliar 176 juta rupiah. Di 2024 1 miliar 276 juta rupiah. Di 2025 1 miliar 128 juta rupiah. Laba tahunan berjalan di 2023 itu 670 juta rupiah. Di 2024 828 juta rupiah. Di 2025 725 juta rupiah. Penjualan menurun 3 tahun berturut-turut akibat rasionalisasi gerai dari 154 ke 143 gerai. Namun, laba tetap terjaga pada level tinggi, menunjukkan efisiensi operasional dan kekuatan margin merek. Sekarang di rasio keuangan utama. Current rasionya itu di 2023 0,49 kali, di 2024 0,58 kali, di 2025 0,65 kali. Sekarang DER-nya di 2023 itu 190,3 kali, di 2024 14,8 kali, di 2025 17,8 kali. Tatonya di 2023 itu 1,11 kali, di 2024 1,24 kali, di 2025 1,14 kali. 1,13 kali. ROA-nya itu 2023 11,5%, di 2024 16,1%, di 2025 14,1%. Sekarang ROE-nya itu di 2023 2197,1%, di 2024 254,0%, di 2025 265,8%. NPM-nya di 2023 itu 10,3%, di 2024 12,9%, di 2025 12,5%. LPPF mencatatkan profitabilitas atau ROA NPM yang jauh di atas rata-rata industri. Namun, likuiditas rendah dan leverage sangat tinggi akibat basis sekuitas yang tipis, dipengaruhi kebijakan buyback saham dan liabilitas sewa PSAK 116. Selanjutnya ada PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk atau RALS. Laporan posisi keuangan dalam triliun rupiah. Total asetnya itu di 2024 4,96 triliun, di 2025 4,77 triliun. Sekarang total liabilitas di 2024 itu 1,38 triliun, di 2025 1,27 triliun. Sekarang total ekuitasnya di 2024 itu 3,58 triliun, 2025-nya 3,49 triliun. Kas dan setara kasnya di 2024 itu 1,003 triliun, 2025 1,47 triliun. Jadi total aset dan liabilitas sama-sama menurun tipis. Sementara kas meningkat signifikan, kurang lebih itu 41,7%. Mencerminkan pengelolaan modal kerja yang lebih hati-hati dan posisi likuiditas yang menguat. Sekarang laporan laba ruginya dalam bentuk triliun. Pendapatan bersihnya itu di 2024 2,85 triliun, di 2025 2,88 triliun. Sekarang laba usahanya di 2024 itu 307,48 miliar, di 2025 282,89 miliar. Sekarang laba bersihnya di 2024 itu 314,6 miliar,
Di 2025 299,58 miliar. Pendapatan tumbuh tipis, namun laba usaha dan laba bersih justru menurun karena kenaikan beban operasional yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penjualan. Berikutnya itu rasio keuangan utama. Current ratio di 2024 itu 2,52 kali. Di 2025 2,38 kali. DER-nya di 2024 38,57%, di 2025 36,51%. Tatonya itu di 2024 0,57 kali, di 2025 0,60 kali. ROA-nya di 2024 6,34%, di 2025 6,28%. ROE-nya itu di 2024 8,78%, di 2025 8,58%. NPM-nya di 2024 11,02%, di 2025 10,40%. Jadi RALS-nya mempertahankan likuiditas yang sangat baik dan struktur modal yang konservatif atau DER rendah meskipun profitabilitas sedikit menurun akibat tekanan beban operasional. Saya Lydia, saya akan memaparkan laporan posisi keuangan pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau AMRT. Yang pertama adalah total aset pada tahun 2024 mendapatkan 38,80 triliun dan meningkat pada tahun 2025 menjadi 42,58 triliun. Total liabilitas pada tahun 2024 mendapatkan 21,10 triliun dan meningkat pada tahun 2025 menjadi 23,20 triliun. Total ekuitas pada tahun 2024 mendapatkan 17,70 triliun dan meningkat pada tahun 2025 menjadi 19,38 triliun. Kas dan setara kas pada tahun 2024 menjadi 4,85 triliun dan meningkat pada tahun 2025 menjadi 4,68 triliun. Total aset, liabilitas, dan ekuitas seluruhnya tumbuh sejalan ekspansi gerai berkelanjutan. Kas sedikit menurun akibat aktivitas, investasi, dan pembukaan gerai baru, namun tetap berada di level yang kuat. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Pendapatan bersih pada tahun 2024 mendapatkan 118,23 triliun, pada tahun 2025 meningkat menjadi 126,74 triliun. Laba kotor pada tahun 2024 mendapatkan 25,37 triliun dan meningkat pada tahun 2025 menjadi 27,76 triliun. Laba bersih pada tahun 2024 mendapatkan 3,15 triliun dan meningkat pada tahun 2025 menjadi 3,41 triliun. Pendapatan laba kotor, laba bersih, dan laba operasi seluruhnya tumbuh atau berkembang pada tahun 2025, menunjukkan perbaikan efisiensi operasional dibandingkan periode 2023 sampai 2024 sebelumnya yang sempat mencatat penurunan laba bersih. Rasio keuangan. Current ratio pada tahun 2024 mendapatkan 1,18 kali, meningkat pada tahun 2025 menjadi 1,20 kali. Debt to equity ratio atau yang biasa kita sebut DER dari 2024 mendapatkan 119% dan meningkat menjadi 120% pada tahun 2025. TATO atau total asset turnover pada tahun 2024 mendapatkan 3,05 kali dan mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 2,98 kali. ROA atau return on asset pada tahun 2024 mendapatkan 8,12% dan menurun pada tahun 2025 menjadi 8,01%. ROE atau return on equity pada tahun 2024 mendapatkan 17,8% dan menurun pada tahun 2025 menjadi 17,6%. Net profit margin atau NPM pada tahun 2024 mendapatkan 2,66% dan meningkat pada tahun 2025 menjadi 2,69%. AMRT atau PT Sumber Alvaria Trijaya menunjukkan model bisnis volume tinggi, margin tipis yang khas minimarket dengan leverage moderate, likuiditas yang cukup, dan tingkat pengembalian ekuitas atau ROE yang kuat secara konsisten.
Selanjutnya saya akan memaparkan analisis komparatif dan benchmarking antar perusahaan. Untuk memperoleh gambaran posisi kompetitif dan profil risiko imbal hasil atau risk return yang lebih tajam, pada bagian ini kami akan membandingkan rasio keuangan dari kelima perusahaan pada titik pembanding yang sama, yaitu kami mengambil tahun 2025 sebagai titik pembanding. Yang pertama adalah perbandingan rasio likuiditas. S atau PT AHI dengan kurian rasio 6,3 kali, posisinya sangat liquid. ERA atau PT Era Jaya, kurian rasionya 1,16 kali, posisinya cukup atau wajar. LPPF atau PT Matahari dengan kurian rasio 0,65 kali, posisi di bawah 1, agresif. RALS atau PT Ramayana, kurian rasionya 2,38 kali dengan posisi sangat liquid. AMRT atau PT Sumber Alvaria dengan kurian rasio 1,20 kali dengan posisi cukup atau wajar. Terdapat perbedaan signifikan antara perusahaan S dan RAL memiliki likuiditas sangat tinggi, yaitu di atas 2 kali, mencerminkan kebijakan konservatif dan struktur permodalan yang kuat berbasis ekuitas. Sebaliknya, LPPF beroperasi dengan kurian rasio di bawah 1 kali, menandakan model bisnis yang sangat mengandalkan pembiayaan liabilitas jangka pendek atau sewa. Sementara ERA dan AMRT berada pada rentang moderat yang wajar bagi perusahaan distribusi atau minimarket dengan perputaran persediaan yang tinggi. Selanjutnya yaitu perbandingan rasio solvabilitas. ACE atau PT AHI, DER-nya adalah 0,3 kali atau 30% dengan posisi sangat rendah. ERA atau PT Era Jaya dengan DER-nya 1,84 kali atau 184%, posisinya tinggi mendekati batas wajar. LPPF atau PT Matahari dengan DER 17,8 kali atau 1780% dengan posisi sangat tinggi atau agresif. RALS atau PT Ramayana dengan DER 0,37 kali atau 37% dengan posisi sangat rendah. AMRT atau PT Alfamart, debt to equity-nya atau DER-nya adalah 1,20 kali atau 120% dengan posisi moderat. Dari sisi solvabilitas, ACE dan RAL menonjol dengan struktur permodalan paling konservatif, sedangkan LPPF berada pada level leverage yang jauh melampaui keempat perusahaan lain akibat basis ekuitas yang sangat tipis. ERA menunjukkan tren peningkatan leverage yang perlu diwaspadai, sementara AMRT berada pada level yang tergolong wajar bagi perusahaan retail berskala besar dengan ekspansi gerai berkelanjutan. Yang ketiga adalah perbandingan rasio aktivitas. Yang pertama adalah perusahaan ACE atau PT AHI dengan tato 1,01 kali dengan posisi stabil. Yang kedua adalah ERA atau PT Era Jaya dengan tato 2,66 kali dengan posisi tinggi. Yang ketiga adalah LPPF atau PT Matahari dengan tato 1,13 kali, posisi stabil. RALS atau PT Ramayana dengan tato 0,60 kali, posisi relatif rendah. AMRT atau PT Alfamart total tato adalah 2,98 kali, posisinya sangat tinggi. AMRT dan ERA mencatatkan perputaran aset tertinggi konsisten dengan karakteristik model bisnis volume tinggi margin tipis atau minimarket dan distribusi gadget. RALS mencatatkan tato terendah di antara kelima perusahaan, mengindikasikan ruang untuk optimalisasi produktivitas aset. Sementara ACE dan LPPF berada pada level menengah yang relatif stabil. Selanjutnya ada perbandingan rasio profitabilitas tahun 2025. Perusahaan ACES, ROA-nya itu 7,8%, ROE-nya 10,1%, dan NPM-nya 7,7%. Perusahaan ERA, ROA-nya 5%, ROE-nya 13%, NPM-nya 1,71%. Perusahaan LPPF itu ROA-nya 14,1%, ROE-nya 265,8%, dan NPM-nya 12,5%.
Sedangkan perusahaan RALS ROA-nya itu 6,28%. ROE-nya ada di angka 8,5% dan NPM-nya ada 10,40%. Dan yang terakhir adalah perusahaan AMRT. ROA-nya adalah 8,01%. ROE-nya 17,6% dan NPM-nya 2,69%. LPPF mencatatkan ROA dan NPM tertinggi di antara kelima perusahaan, mengindikasikan efisiensi operasional dan kekuatan penetapan harga atau pricing power. Merek yang sangat baik meskipun ROA yang ekstrim lebih mencerminkan basis ekuitas yang tipis dibandingkan kualitas operasional semata. Perusahaan AMRT dan ERAA mencatatkan NPM tipis menurun, konsisten dengan model bisnis volume tinggi. Sedangkan perusahaan ACS dan RALS berada pada level profitabilitas moderat yang stabil dan lebih mencerminkan kualitas laba dari operasi inti dibandingkan efek leverage. Selanjutnya pemetaan profil risiko dan imbal hasil. Perusahaan ACS, profil likuiditas dan solvabilitasnya konservatif, risiko rendah. Profil profitabilitasnya moderat sedang tertekan. Karakteristik umumnya defensif, ruang ekspansi, leverage besar. Perusahaan ERAA, profil likuiditas dan solvabilitasnya itu leverage meningkat mendekati batas atas. Profil profitabilitasnya tumbuh konsisten, margin tipis. Dan karakteristik umumnya growth agresif berbasis utang jangka pendek. Untuk perusahaan LPPF, agresif, risiko tinggi, stabilitasnya sangat tinggi. Karakteristik umumnya efisien namun rapuh secara struktur modal. Perusahaan RALS, konservatif, risiko rendah, profil likuiditas dan solvabilitasnya. Untuk profil profitabilitasnya moderat stabil. Karakteristik umumnya defensif, fokus efisiensi biaya. Dan yang terakhir itu perusahaan AMRT, profil likuiditas dan solvabilitasnya moderat, profil probabilitasnya solid dan tumbuh. Karakteristik umumnya skala besar, ekspansi berkelanjutan. Secara umum, kelima perusahaan dapat dipetakan ke dalam dua kutub profil keuangan. Kelompok konservatif dengan risiko keuangan rendah namun profitabilitas moderat, perusahaan ACES dan RALS. Dan kelompok yang lebih agresif dalam memanfaatkan leverage untuk mendorong pertumbuhan atau probabilitas, seperti perusahaan ERA dan LPPF. Sementara AMRT berada pada posisi yang relatif seimbang di antara keduanya sebagai pemain berskala besar dengan model bisnis volume tinggi. Pemetaan ini penting bagi manajemen masing-masing perusahaan maupun investor dalam menilai kesesuaian profil risiko imbal hasil dengan strategi jangka panjang masing-masing perusahaan. Selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi manajemen. Kesimpulan umum berdasarkan analisis pada bab 3 dan bab 4 dapat disimpulkan bahwa kelima perusahaan retail yang dianalisis meskipun berada dalam industri yang sama memiliki profil kinerja keuangan yang cukup beragam sebagai konsekuensi dari perbedaan subsegmen usaha dan strategi pendanaan masing-masing. Tidak terdapat satu perusahaan yang unggul secara mutlak di seluruh aspek rasio keuangan. Setiap perusahaan memiliki kombinasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Perusahaan dengan struktur permodalan yang konservatif seperti perusahaan ACS dan RALS relatif lebih tahan terhadap guncangan eksternal namun berpotensi kurang optimal dalam memanfaatkan leverage untuk akselerasi pertumbuhan. Sedangkan perusahaan dengan leverage yang lebih tinggi atau seperti perusahaan ERAA atau LPPF mencatatkan pertumbuhan atau profitabilitas yang lebih agresif namun disertai risiko keuangan yang lebih besar. Sedangkan AMRT sebagai pemain berskala besar menunjukkan keseimbangan yang relatif baik antara pertumbuhan profitabilitas dan tingkat risiko. Kesimpulan per perusahaan. ACS, fondasi keuangan sehat dan
sangat konservatif dengan likuiditas tinggi dan solvabilitas rendah, namun mengalami kompresi margin pada tahun 2025 akibat biaya investasi, rebranding, dan pelemahan daya beli. Yang kedua, ERAA, pertumbuhan penjualan dan laba yang kuat dan konsisten namun diiringi peningkatan leverage yang signifikan pada tahun 2025 sehingga profil risiko keuangan turut meningkat. Selanjutnya, perusahaan LPPF, model bisnis yang sangat efisiensi dalam menghasilkan laba, profitabilitas tinggi, namun beroperasi dengan struktur keuangan yang agresif dan risiko tinggi akibat basis ekuitas yang tipis di tengah fase rasionalisasi gerai. Selanjutnya, PT RALS, kondisi keuangan yang relatif stabil dan sehat dengan likuiditas serta struktur modal yang kuat meskipun laba bersih sedikit menurun akibat kenaikan beban operasional. Yang terakhir, AMRT, kinerja keuangan yang semakin membaik pada tahun 2025 ditopang pertumbuhan aset, ekuitas, dan laba bersih yang konsisten sejalan ekspansi gerai yang berkelanjutan. Rekomendasi umum bagi kelima perusahaan. 1. Melengkapi analisis benchmarking pada periode pelaporan berikutnya dengan data aktual kompetitor sejenis secara langsung. Mengingat sebagian benchmarking pada laporan sumber masih menggunakan kisaran indikatif umum atau rule of thumb industri. Yang kedua, menstandarkan periode pelaporan dan basis perhitungan rasio antar perusahaan pembanding pada kajian mendatang. Mengingat periode data pada tahun 2023 sampai dengan 2025 versus 2004 sampai dengan 2025 yang membatasi keterbandingan sebagian indikator pada makalah ini. Terus memperkuat kanal digital dan strategi omnichannel sebagai respon terhadap pergeseran pelaku belanja konsumen yang menjadi tantangan bersama di seluruh segmen industri retail. Baik, terima kasih untuk kelompok 11 yang mempresentasikannya dengan baik, serta teman-teman dan ibu dosen yang sudah memperhatikannya. Kami kelompok 11 ingin menutup presentasi kali ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.